protokol kesehatan saat ini itu harus menjadi syarat utama di setiap semua sendi kehidupan. Sahabat Onyx, jangan lupa dengerin Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi bersama saya Rega Dinata setiap hari Rabu jam 9 pagi di Onyx Radio. Ingat, kita bakal ngobrol dengan semua narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya masing-masing, bakal mengangkat hal apa yang bakal kita ceritakan di kota Balikpapan. Ingat ya sahabat Onyx, setiap hari Rabu jam 9 pagi di Onyx Radio. Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Disiarkan langsung dari Studio 1 Makanja Coffee and Roastery, Gedung Kreatif Onyx Radio, 88,7 FM Inspiring Your Life. Selamat pagi sahabat Onyx, ketemu lagi bareng Rega Dinata di Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Dan kali ini di Studio 1 Makanja Coffee and Roastery Onyx Radio sudah hadir dua orang narasumber yang bakal ngebahas tema kita pagi ini dengan tema adalah ekonomi di balik pandemi. Kita kenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita yang pertama. Selamat pagi buat Ibu Murni dari Bapeda Kota Balikpapan. Boleh mikrofonnya Bu Murni? Kita ngobrol sedikit pagi ini. Selamat pagi Mas Rega. Mas Rega. Iya. Sehat kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua sehat walafiat. Sehat walafiat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bapeda Litbang ya, bukan Bapeda. Dari? Bapeda Litbang. Bapeda Litbang ya sahabat Onyx. Jadi hari ini pun kita masih menerapkan protokol kesehatan seperti yang disampaikan oleh pemerintah juga, tetap menjaga jarak, physical distancing, dan juga yang paling gampang kita lakukan adalah memakai masker kemanapun kita pergi. Ya? Syarat utama, betul. Kalau kata orang sekarang naik motor nggak perlu pakai helm, pakai masker kata dia. Jangan juga, tetap pakai helm dan pakai masker. Itu yang utama ya, terus melindungi diri dari virus, kecelakaan kan kita nggak tahu nih, jadi menjaga ya. Terima kasih Ibu Murni sudah hadir di Studio 1 Makanja Coffee. Selanjutnya ada Bang Maulid, narasumber tetap kita yang bakal nemenin Rega juga. Beliau adalah seorang pemerhati kota dan juga anggota Dewan periode 2014-2019. Sehat Bang Maulid? Sehat, terima Alhamdulillah. kasih. Salam semua sahabat Onyx. Salam semua. Ini maskernya anak muda banget ya, warna biru ya. Kata orang biru itu warna surga. Biru itu warna surga. Kata orang ya. Iya. Karena kan bebas berpendapat ya Bang Maulid ya. Oh bebas. Hijau boleh, biru boleh. Iya. Orang mau bilang merah warna surga juga boleh, Gak terserah. Enggak apa-apa, yang penting kita yakin aja dulu ya. Real demokrasi. Demokrasi betul sekali ya. Baik sahabat Onyx, selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol dengan kedua narasumber. Temanya sekali lagi Rega ingatkan, tema kita adalah ekonomi di balik pandemi. Mengingat saat ini kita juga udah live di Instagram Onyx Radio 887 FM dan juga kita udah live di Facebook Onyx Radio Indonesia. Jadi buat yang pengen langsung menyaksikan kita live pagi ini silahkan. Bahkan kita juga udah langsung siaran di Makanja Coffee atau lantai 1 Onyx Radio. Nah temanya ini sangat menarik mengingat banyak sekali perwali, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, Bu Murni dan juga Bang Maulid. Mengingat masa pandemi saat ini yang sampai sekarang kita belum tahu kapan berakhirnya. Informasi vaksin yang sudah kemana-mana, Indonesia bakal ada vaksin, di luar negeri sudah ada vaksin, tapi kita belum tahu kapan bakal dapat. Yang jelas bagaimana sekarang saat kita mengalami pandemi seperti ini untuk membangkitkan kembali ekonomi. Apalagi sempat muncul kabar Indonesia bakal resesi. Nah ini dari Bapak Litbang Balikpapan. Mungkin yang kita pengen tahu juga sedikit saja informasi sedikit Bu mengenai ekonomi di saat beberapa penerapan telah dilaksanakan di Balikpapan di masa pandemi ini Bu, silakan. Betul, terima kasih banyak Mas Rega, Pak Maulid, sehat ya Pak Mbak? Ya, jadi para pendengar Onyx yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, memang pandemi ini sejak Januari 2020 ya, kita mulai kelihatan dampaknya. Ya. Di akhir 2019 kita masih cuek mungkin ya, meskipun ada sudah berita di Wuhan seperti itu. Meme-nya masih banyak keluar yang Indonesia tidak takut corona ya. Betul, nah kemudian begitu Maret itu dampaknya sudah kelihatan, sudah mulai terasa di Balikpapan. Jadi kalau kita lihat struktur ekonomi Balikpapan, jadi 5 tahun terakhir itu struktur kita itu didukung 4 sektor utama. Jadi 1 pengolahan, yang kedua konstruksi, yang ketiga transportasi, yang keempat perdagangan. Ternyata setelah dievaluasi, yang mengkaji adalah Bank Indonesia ya, itu memang 4 sektor ini ternyata sangat berdampak dan kelihatan sekali. Betul. Memang yang diserang sektor kesehatan, tetapi dampaknya akhirnya ke ekonomi dan sosial. Sosial. Pasti
begitu kita tidak sehat, Ya, semuanya bakal selesai. ya Berantakan betul, Mas Bu Rega. semua. Artinya kesehatan sangat mahal ya. Betul sekali, Nah, makanya ini jaga jadi kesehatan. kelihatan, betul. Nah, kemudian begitu dampaknya apa buat Kota Balikpapan? Banyak. Jadi pertama pasti banyak terjadi pengurangan Karyawan, pekerja. Iya, gangguan pada jasa dan produksi ya. Betul. Pasti artinya ada PHK, kemudian juga dirumahkan. Jadi data dari Dinas Tenaga Kerjaan itu ada 1070 perusahaan kita di Balikpapan yang terdampak dengan 987 yang dirumahkan dan 5.300-an yang 987 yang PHK dan kemudian yang dirumahkan 5.300-an lebih. Dan itu bagi kami pemerintah kota juga harus mengantisipasi itu. Benar. Artinya apa? Di tengah pandemi ini masyarakat butuh peran kita pemerintah dan apa yang sudah dilakukan banyak. Jadi begitu dampak itu kelihatan, jadi beberapa yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi pemerintah kota apa yang dilakukan? Kita dari sisi kesehatan, kemudian ekonomi dan sosial itu APBD kami hampir 150 miliar. Karena otomatis turun juga ya Bang Maulid, Bu Murni ya, pendapatan daerah juga pasti turun kan, dari sisi perhotelan juga turun karena memang hampir 70% kita itu didukung oleh itu untuk PAD kita ya, pendapatan asli daerah. Dan memang mulai dari jual, kenaikan harga bahan baku juga pasti karena terganggunya distribusi pasti ya ada perlambatan di situ, kemudian juga tenaga kerja dan juga ada kebijakan WFH pasti. Apa mungkin ini yang kalau kita lihat Bu, karena beberapa orang mengatakan bahwa percuma beberapa perkantoran, beberapa pusat-pusat perbelanjaan, beberapa tempat hiburan ditutup, tapi bandara dan juga pelabuhan tetap dibuka. Apa mungkin ini satu menjadi alasan, ya karena tadi ada 4 sektor Bu ya, dari perdagangan dan juga ekonomi, sehingga memang bandara kalau kita secara logika emang nggak bisa ditutup, bandara dan pelabuhan. Penutupan itu kan kewenangan pusat, karena bandara tidak di otoritas daerah. Betul sekali. Tetapi memang itu sangat strategis buat kami. Toh masyarakat butuh bahan baku untuk makanan, benar, bahan pokoknya. Balikpapan tidak punya produksi sendiri, semua tergantung dari luar. Nah ini yang harus sahabat Onyx juga tahu nih. Karena memang lahan kita terbatas. Kemudian kondisi tanah kita juga memang tidak mendukung itu. Betul. Hanya yang hortikultura yang kita memang banyak masih bisa memenuhi, tetapi yang lain produk-produk dataran tinggi itu kita tidak punya dan itu yang dibutuhkan. Nah itu artinya bahwa struktur sarana-sarana strategis mulai bandara, pelabuhan memang tetap harus dibuka tapi dengan protokol kesehatan yang tinggi. Betul sekali. Yang ketat sekali karena memang itu untuk menjamin supaya masyarakat tetap bisa itu tadi memenuhi keseimbangan ekonomi pokoknya. Tetap terjaga Bu ya. Paling tidak yang kita perlukan adalah kebutuhan pokoknya sekarang. Betul. Makanan, kemudian air dan listrik. Nah itu sudah dipikirkan oleh itu pemerintah yang utama. kota. Betul. Jadi di awal itu di bulan April, mulai Maret, April, Mei, Juni, akhirnya kan kita mengambil kebijakan pemerintah beberapa hal yang paling penting adalah pemberian bantuan ya untuk masyarakat yang terdampak terutama itu hampir 70.000 KK. 70.000 KK Bu ya. 70.000 KK sudah kita inikan, kita coba untuk supaya tidak terpuruk dalam dan bisa bertahanlah di tengah pandemi. Betul sekali. Kemudian beberapa kebijakan relaksasi yang terkait dengan pajak, itu penting ya supaya apa? Supaya si pengusaha tidak terkonstruksi jauh atau masih bisa mempertahankan pegawainya untuk dengan beberapa sistem kerja sistem yang memang diatur oleh perusahaan supaya tetap kerja tetapi tetap selamat gitu. Ya. Itu. Jadi memang protokol kesehatan saat ini itu harus menjadi syarat utama di setiap semua sendi kehidupan. Betul. Masker, ketidakdisiplinan masyarakat berdampak kemarin kelihatan kan. Kita mulai Maret sampai bulan Juni itu sudah mulai menurun. Ya. Tapi begitu Lebaran dibuka bebas. Kembali. Nah ini mulai longgar, akhirnya apa naik lagi. Nah ini kita perketat lagi. Artinya kedisiplinan masyarakat memang sangat menentukan. Oke baik, terima kasih Bu Murni. Nanti kita lanjut lagi. Sekarang saya mau nanya ke Bang Maulid nih. Kalau melihat seperti yang disampaikan dari Ibu Murni barusan, mungkin sebelum Lebaran kita masih bisa menahan orang pakai masker segala macam. Selebaran kembali naik lagi nih orang-orang yang terkena dampak positif dampak corona yang kita rasakan sampai sekarang nih. Menurut Bang Maulid sendiri sebagai pemerhati kota, apa sih kiat yang harus dilakukan oleh pemerintah
Penyampaian apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sehingga masyarakat ini lebih bisa sadar. Karena belakangan ini yang kita tahu sudah dikasih denda pun mereka tetap aja tidak ada yang menggunakan, masih ada yang tidak menggunakan masker. Gimana nih Bang Maulid? Ya, terima kasih. Pertama saya terima kasih ada Bu Murni di sini yang saya kenal sekali dan dia di Litbang. Tadi paparannya banyak pencerahan yang mungkin masyarakat juga perlu tahu. Harus. Dan saya rasa orang yang tepat hadir di Onyx ini. Saya cuma mengatakan kalau pingin masyarakat itu mentaati, tolong panutannya itu yang memberi contoh. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Mohon maaf Bu Murni, di musim pilkada ini paslon pun 62 kena COVID. Paslon ya Bang ya? Paslon 62 kena COVID dan mereka pergi mendaftar aja arak-arakan Bu, konvoy. Makanya bahasa dari Presiden ada mengatakan bahwa jangan sampai ada lagi namanya klaster pilkada. Nah, Klaster pilkada itu yang menurut saya ini yang kita jaga Bang. kita ya? nggak tahu sekarang, Ya. tapi kan ngefeknya 1 bulan ke depan. After event. Iya, after event. Jadi menurut saya sudahlah, politik tetap sebagai panutan, kasih contoh. Jangan hanyut dalam euforia. Jangan sebenarnya. euforia dan itu melihatkan mereka bahwa bisa. Pemimpin juga memperlihatkan bahwa kita longgar kok. Ya. Mereka longgar dan takut terbawa sampai kehidupan sehari-hari Bu Murni. Makanya tadi bahasa saya, kenapa lebaran ya, kita orang timur. Ya. Orang timur itu ajang lebaran itu ajang silaturahmi. Betul. Disuruh pakai masker pun nggak pakai masker. Ya zaman kita kecil kan. Pingin bertamu, coba-coba kacang tetangga, coba-coba. Iya benar Nah Bang. iya kan, nah itulah yang menurut saya gaya hidup dan tren kita sebagai orang timur untuk bersilaturahmi juga sebagai salah satu faktor bagaimana penyebaran ini bisa menurut saya ya bisa longgar dan menjadi tambah lagi. Ya, karena ada yang bilang sama saya gini juga Bang. Sebenarnya Abang tadi mengatakan saya setuju sekali yang di atas memberikan contoh. Ya. Diberitahu tidak mau dengar, diberi contoh. Diberi contoh tidak mau dilakukan juga, kasih kapas sama kuping matanya ya. Mati dong dia. Jangan, sebenarnya gini, mungkin dari pemerintah pun beberapa orang menanggapi, ada yang mengatakan bahwa cara pemerintah memberikan penyuluhan, memberikan informasi ke masyarakat kurang tepat sasaran. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka kurang ramah dengan masyarakat. Kalau ada maunya aja. Ini itu segala macam kelihatan, tapi di saat mereka sudah mendapatkan apa yang mereka mau, biasanya masyarakat nomor sekian. Itu sudah menjadi rahasia umum Bu Murni, Bang Maulid ya. Tapi maksudnya kalau kita berpikir begitu, kita tidak sayang sama diri kita sendiri. Biarkanlah mereka seperti itu sambil kita menghimbau juga, dan kita pribadi juga sebenarnya harus bisa paham bahwa corona ini belum selesai gitu. Kalau kita tidak sadar diri kita sendiri juga agak repot ya Bang Maulid ya, Bu Murni ya. Jadi sebenarnya yang kita pengen mungkin contoh, yang itu yang utama, contoh dari yang di atas bagaimana cara menerapkan protokol kesehatan ini sehingga yang di bawah juga bisa menerapkan, karena kalau tidak ya di bawah ya ngapain, orang bos-bosnya aja nggak begitu ya ngapain kita peduli kan gitu ya. Mohon maaf saya potong Bu Murni, karena ada anggapan di masyarakat yang buat penerapan dan aturan kan mereka. Ya. Kami duduk-duduk di Melawai aja ditegur. Betul. Tapi ngapain arak-arakan sampai ke KPUD dengan konvoy, dengan banyakan, dengan jalan kaki? Ya contoh apa yang mau diperlihatkan ke masyarakat? Ini saya suka nih Bang, tajam nih, bagus Bang. Ya. Bagus, saya setuju Bang. Karena Bukan. banyak yang ngomong ke saya juga Bang. Iya. Maksudnya ini gimana sih Mas Rega? Maksudnya kita sebagai pendengar Onyx Radio, dengerin Sersan Ngopi, ada Bang Maulid dan juga beberapa narasumber lain. Terus digalakan nih protokol kesehatan. Tapi kayaknya pemerintah kayak angin lalu gitu. Yang ini jangan, yang ini biarin aja lah gitu ya, kayak kita lihat. Gimana nih Bang Maulid? Ya dan ingat, Balikpapan masuk urutan 72 pelanggaran pilkada. Ya. Teguran dari Mendagri gara-gara kemarin itu. Ya, betul. Pendaftaran di KPU. Dan itu saya rasa harus menjadi cambuk buat pemerintah kota bahwa kalau memberi contoh dimulai dari yang paling atas. Ya. Karena ya kita masyarakat itu, kita orang Indonesia ya selalu bilangnya ya panutannya siapa sih yang mimpin? Betul. Jadi saya berharap ada Ibu Murni di sini sebagai ASN juga sudah luar biasa, pakai masker dan juga memberi kita banyak arahan. Sekali lagi dalam kehidupan sehari-hari
omongan itu mungkin kesekian ya, tapi dilihat dari perbuatan itu langsung bisa memberikan makna yang luar biasa buat masyarakat di bawah. Oke, makasih Bang Maulid. Kita terima balik kasih. ke Bu Murni lagi nih, Iya. sedikit bicara soal ekonomi yang kita lihat Iya, dampaknya Pak Rika. sekarang semua berdampak dari beberapa sektor di Balikpapan khususnya. Iya. Tapi yang paling parah berada di sektor mana sih Bu Murni? Empat-empatnya parah. Empat-empatnya parah ya. Terutama perdagangan ya. Perdagangan. Setelah kita analisa dari 1070 itu banyak yang di pedagang besar, terutama restoran dan pengusaha-pengusaha makanan dan minuman. Memang pada sebelum pandemi orang kan cenderung ke tempat lokasi ya, Betul. makan bersama, kemudian ini. Tapi begitu pandemi itu dibatasi semua, akhirnya ada Menurun. gap, ada kejadian yang Jarak. iya, jarak dan kemudian beralih perlahan-lahan sudah mulai bangkit. Artinya masyarakat tetap butuh makanan. Betul. Akhirnya transportasi online yang Ya. mulai bangkit ya. Nah, dari situ kita mencoba untuk bagaimana UMKM kita supaya bisa lebih go digital, Pak. Jadi memanfaatkan digital untuk proses pemasaran produknya. Kalau kita lihat buka marketplace itu, saya termasuk yang rajin marketplace. Oh iya. Itu luar biasa loh Pak, sampai ya yang kecil-kecil gitu, itu masuk gitu. Artinya masyarakat itu sudah mulai sadar bahwa saya harus punya inovasi bagaimana cara memasarkan produk ini gitu, produk masing-masing. Siapa yang beli tergantung rasa. kan Betul. gitu. Begitu rasanya enak, kemudian harga miring, ongkir juga miring, itu sudah jadi rebutan gitu. Ya, Termasuk betul saya sekali. juga pasti cari yang seperti itu Pak Maulid. Jadi memang betul, jadi transparan bahwa usaha-usaha yang mendukung protokol kesehatan itu akan lebih bangkit dan bisa bertahan dibanding yang berawan dengan protokol kesehatan. Oke, Tapi baik. memang harus sudah mulai beralih ke situ. Harus bisa berinovasi sebenarnya Betul. ya. Harus berinovasi. Kalau pengusaha-pengusaha ini bisa cepat ya Pak ya, alih ininya. Biasa dia lebih tahu keadaan pasar. Betul, keadaan pasarnya. Lebih bisa Kalau ngebaca pengusaha, nih keadaan dan pasar. Entrepreneur itu biasanya lebih canggih dan kemudian lebih inovatif gitu. Kalau saya tetap akan mati Pak di sini karena memang jiwanya belum entrepreneur, masih berusaha mencoba-coba dengan berbagai kendala ya. Tapi kalau misalnya entrepreneur biasanya gagal, maju lagi, gagal ini. Nah, dan itu tapi perkembangan marketplace itu kalau kita lihat cukup besar. Bagus lah gitu. Jadi online itu memang sangat membantu. Jadi saat dari ini masa emang pandemi yang ini. kita bisa ambil poinnya saat ini media digital sangat diperlukan. Betul. Online juga sangat diperlukan. Betul. Karena mengingat masa pandemi tidak bisanya melakukan pembelian atau transaksi secara langsung Iya, seperti itu ya. Baik. Iya. Nanti kita sambung lagi Bu Murni, Bang Maulid ditahan dulu. Nah, masih akan ada banyak pembahasan yang bakal kita bahas di Sersan Ngopi kali ini. Jadi pastikan sahabat Onyx jangan kemana-mana, tetap di sini di Sersan Ngopi, serius santai, ngobrol pagi-pagi.